Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kami dari kelompok 9 Hukum Perdata akan memaparkan materi mengenai hukum perjanjian. Anggota dari kelompok 9 yaitu presensi 11 Elsa Nurvanovita, presensi 13 Farid Arsal, dan presensi 26 Muhammad Ervan Farahi. Adapun subpokok bahasan. Pertama, yaitu perjanjian pada umumnya. 2. Hubungan perikatan dan perjanjian. 3. Pengertian perjanjian. 4. Unsur-unsur perjanjian. 5. Asas-asas perjanjian. 6. Syarat-syarat sahnya perjanjian. 7. Pelaksanaan perjanjian. 8. Penafsiran perjanjian. 9. Pembatalan perjanjian. Dan yang ke-10, perbedaan hapusnya perikatan dan hapusnya perjanjian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjanjian pada umumnya. Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda yang terdapat dalam Burgerlijk Wetboek atau KUH Perdata, yaitu Overeenkomst. Hubungan perikatan dan perjanjian. Menurut Profesor Spekti, perikatan mempunyai arti yang lebih luas daripada perjanjian. Perikatan dapat terjadi karena perjanjian dan undang-undang. Antara perjanjian dengan perikatan mempunyai hubungan. Perjanjian merupakan bagian dari perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Pengertian perjanjian. Pasal 1313 BW mengatakan, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian perjanjian menurut para ahli, menurut Profesor Spekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, di mana orang lain tersebut dimaksudkan dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Profesor Widiono mengatakan perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, di mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Profesor Setiawan mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih. Profesor Abdul Qadir Muhammad mengatakan, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Unsur-unsur perjanjian. Unsur-unsur perjanjian antara lain adanya para pihak. Tidak mungkin terjadi perjanjian kalau nggak ada yang melakukan perjanjian. Ada persetujuan antara para pihak. Ada tujuan yang akan dicapai, ada prestasi yang akan dilaksanakan, ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan, ada syarat-syarat tertentu. Baiklah, saya akan menyampaikan materi dengan subpokok bahasan asas-asas perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian, dan pelaksanaan perjanjian. Asas-asas perjanjian itu ada 4. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak itu terdapat dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Setiap orang boleh membuat kontrak atau perjanjian yang isinya dan macamnya apa saja. Asas ini tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang kedua, asas konsensualisme, yaitu terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Suatu perjanjian lahir sejak detik tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Pengecualian, yang pertama dalam perjanjian formil, yang kedua dalam perjanjian real. Yang ketiga, asas kepribadian, terdapat dalam pasal 1315 KUH Perdata. Perjanjian hanya mengikat pribadi para pihak yang membuatnya. Yang keempat, asas pelengkap. Pasal-pasal dalam hukum perjanjian boleh diabaikan apabila para pihak akan membuat ketentuan sendiri.
Selanjutnya, syarat-syarat sahnya perjanjian itu terdapat dalam pasal 1320 BW. Yang pertama, ada kata sepakat. Para pihak yang membuat suatu perjanjian harus terlebih dahulu bersepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut. Kata sepakat tidak sah jika diberikan dengan kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Terdapat dalam pasal 1321 BW. Yang kedua, cakap membuat perjanjian. Setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali jika dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang terdapat dalam pasal 1329 BW. Mereka yang tidak cakap untuk membuat perjanjian itu terdapat dalam pasal 1330 BW. Yang pertama, orang yang belum dewasa. Yang kedua, orang di bawah curatel. Yang ketiga, wanita kawin. Nah, sekarang wanita kawin ini sudah dicabut dengan SEMA nomor 3 tahun 1963. Yang ketiga, ada suatu hal tertentu. Objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan, terdapat dalam pasal 1333 BW. Hanya barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi objek perjanjian terdapat dalam pasal 1332 BW. Yang keempat, ada suatu sebab atau kausa yang halal, di mana suatu perjanjian tanpa sebab tidak mempunyai kekuatan terdapat dalam pasal 1335 BW, dan suatu sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum, pasal 1337 BW. Selanjutnya, pelaksanaan perjanjian. Pengertian pelaksanaan perjanjian. Pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Selanjutnya, yang harus dilaksanakan prestasi, yaitu memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu yang terdapat dalam pasal 1234 BW. Dengan itikat baik. Pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan itikat baik terdapat dalam pasal 1338 BW, yaitu harus berjalan dengan mengindahkan norma, kepatutan, dan kesusilaan. Tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi termasuk juga yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh undang-undang, kebiasaan, dan kepatutan dalam pasal 1339 BW. Sumber norma yang mengisi perjanjian yaitu undang-undang, kebiasaan, dan kepatutan. Pembahasan selanjutnya yaitu penafsiran perjanjian. Pada dasarnya, perjanjian yang dibuat para pihak haruslah dapat dimengerti atau dipahami isinya. Jika kata-kata dalam perjanjian sudah jelas, tidak diperkenankan untuk menyimpang dengan jalan melakukan penafsiran. Pedoman untuk melakukan penafsiran. 1. Jika kata-kata dalam perjanjian memberikan berbagai penafsiran, maka harus diselidiki maksud para pihak yang membuatnya. 2. Jika suatu janji memberikan berbagai penafsiran, maka harus diselidiki pengertian yang memungkinkan perjanjian tersebut dapat dilaksanakan. 3. Jika kata-kata dalam perjanjian memberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian. 4. Apabila terjadi keraguan-raguan, maka harus ditafsirkan menurut kebiasaan setempat. Jadi, para hakim atau para pihak harus memperhatikan pedoman-pedoman tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu pembatalan perjanjian. Pembatalan perjanjian pada dasarnya dapat diminta oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan. Wan prestasi bisa menjadi salah satu syarat terjadinya pembatalan suatu perjanjian. Adapun syarat pembatalan yaitu 1. Perjanjian harus bersifat timbal balik. 2. Pembatalan harus dilakukan di depan hakim. 3. Harus terjadi wan prestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Penyebab pembatalan. 1. Perjanjian dibuat oleh pihak yang tidak cakap hukum. 2. Perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. 3. Perjanjian dibuat karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Selanjutnya itu cara meminta pembatalan. Ada dua cara, yaitu dengan cara aktif dan dengan cara pasif. Dengan cara aktif yaitu menuntut pembatalan di depan hakim, dan dengan cara pasif yaitu menunggu sampai digugat di depan hakim. Yang membatalkan perjanjian adalah hakim. Lalu permintaan pembatalan perjanjian dibatasi sampai 5 tahun.
Selanjutnya itu bahasan lanjutan dari pembatalan perjanjian. Itu ada actio pauliana, merupakan suatu hak yang diberikan kepada kreditur untuk mengajukan pembatalan terhadap segala perbuatan debitur yang merugikan kreditur. Syaratnya yaitu kreditur harus membuktikan bahwa perbuatan itu merugikan kreditur. Sebelumnya dijelaskan mengenai penyebab pembatalan, yaitu ada perjanjian dibuat karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Karena kekhilafan adalah gambaran yang keliru tentang subjek atau objek perjanjian. Apabila kekhilafan terjadi tentang hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian. Apabila kekhilafan terjadi tentang diri pihak lawan dalam perjanjian yang dibuat. Selanjutnya karena paksaan. Paksaan yaitu menyetujui perjanjian karena takut dengan ancaman. Ancaman tersebut merupakan perbuatan terlarang oleh pihak ketiga. Ancaman yang diizinkan oleh undang-undang bukan merupakan paksaan. Misalnya, mengancam debitur dengan upaya-upaya hukum yang diperbolehkan. Selanjutnya itu karena penipuan. Penipuan adalah suatu rangkaian kebohongan yang menjerumuskan pihak lawan untuk suatu kata sepakat. Adapun penipuan harus dibuktikan. Selanjutnya yaitu perbedaan hapusnya perikatan dan hapusnya perjanjian. Hapusnya perikatan belum tentu menghapuskan suatu perjanjian, kecuali semua perikatan yang ada pada perjanjian tersebut sudah hapus. Sebaliknya, hapusnya suatu perjanjian mengakibatkan hapusnya perikatan. 10 cara hapusnya perikatan. 1. Karena penitipan pembayaran tunai. 2. Musnahnya barang terutang. 3. Karena daluarsa. 4. Pembayaran. 5. Pembaharuan utang. 6. Perjumpaan utang. 7. Pencampuran utang. 8. Pembebasan utang. 9. Pembatalan perikatan. 10. Berlakunya syarat batal. Selanjutnya itu 7 cara hapusnya perjanjian. 1. Para pihak menentukan berlakunya perjanjian untuk jangka waktu tertentu. 2. Undang-undang menentukan berlakunya perjanjian. 3. Salah satu pihak meninggal dunia. 4. Salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan menghentikan perjanjian. 5. Karena putusan hakim. 6. Karena tujuan perjanjian telah tercapai. 7. Karena kesepakatan para pihak. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.